Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Hingga Kamis 8 April, BNPB mencatat total 163 orang meninggal dunia dan 45 orang masih dinyatakan hilang terdampak dari siklon Seroja yang menghantam bumi Flobamora. Alat berat terus bekerja mencari puluhan korban banjir bandang dan bencana alam di NTT yang belum ditemukan. Akibat bencana ini, separuh NTT porak-poranda dan hampir 23.000 orang mengungsi. Hingga Kamis malam, BNPB mencatat 163 orang meninggal dunia dan 45 orang masih hilang akibat bencana siklon Seroja yang menghantam Nusa Tenggara Timur. Selain di NTT, banjir Nusa Tenggara Barat NTB juga mengakibatkan 2 orang meninggal. Yang pertama, Flores Timur, Adonara, yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal sebanyak 71 orang dan 5 masih hilang. Kemudian berikutnya Kabupaten Lembata, 43 orang, 25 hilang. Kemudian Alor, 27 meninggal, 14 hilang. Kemudian Malaka, 6 meninggal. Kemudian Kabupaten Kupang, 3 meninggal, 1 hilang. Sedangkan Kota Kupang, 6 meninggal. Kabupaten Sika, 1 meninggal. Kabupaten Sabu Raijua, 2 meninggal. Kabupaten Rotendau, 2 meninggal. Kemudian Kabupaten Ngada dan Ende, masing-masing 1 orang meninggal. Adapun untuk Provinsi NTB, 2 meninggal. Sehingga keseluruhan untuk NTT, korban meninggal sebanyak 163 orang dan 45 orang hilang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku sejak 6 April hingga 5 Mei mendatang. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Desa Waiburak, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Bangunan di sepanjang aliran sungai rusak parah karena sungai yang meluap saat banjir bandang datang. Di tengah duka yang mendera, warga dari sejumlah desa datang untuk membantu mencari korban yang tertimbun dengan alat seadanya. Mereka juga ikut membantu membersihkan material yang terbawa banjir bandang di Desa Waiburak. 4.000 lebih personel Polri dan 3.000 lebih personel TNI hingga anjing pelacak didatangkan untuk membantu pencarian korban. Selain itu, bantuan berupa tenaga medis, obat-obatan juga didatangkan untuk mengobati ratusan warga yang terluka. Upaya pencarian korban terkendala kurangnya alat berat. Walau alat berat sudah disiapkan, ternyata belum bisa dikirim ke Adonara dan Alor. Cuaca dan medan tak selalu bersahabat. Tim Liputan, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Nah, saudara, kita langsung menuju ke Maumere. Kita pantau di sana kondisinya bersama dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang sudah berada di Bandara Franseda Maumere. Sisko, beberapa saat yang lalu kan Presiden sudah tiba di Bandara Maumere. Apakah ada bantuan tambahan yang dibawa Presiden dan juga rombongan hari ini? Ya, Medop dan juga saudara, yang kami lihat setelah tiba di Bandara Franseda Maumere Nusa Tenggara Timur, tadi melalui pesawat di belakang kami adalah pesawat kepresidenan, juga turut diturunkan sejumlah bantuan, kemudian dimasukkan kembali ke helikopter bersamaan dengan keberangkatan dari rombongan Istana Kepresidenan, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, bersama salah diantaranya yang kami juga melihat adalah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan juga untuk Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga berangkat atau bertolak dari Bandara Franseda Maumere Nusa Tenggara Timur ini menuju ke daerah Lembata. Kalau kami melihat ada 3 helikopter kemudian yang menuju ke daerah sana, dan nantinya ada sejumlah daerah yang akan juga dikunjungi,
dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pasca terkena badai Seroja, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Yaitu selain Lembata nantinya juga dijadwalkan pada hari ini adalah untuk ke Kepulauan Adonara. Kalau kami melihat sendiri nantinya untuk proses pemberian atau distribusi pada hari ini, kami melihat adalah untuk di Bandara Franseda ini merupakan bandara yang kemudian digunakan biasanya untuk menurunkan baik itu bantuan logistik yang diterima dari Jakarta menuju ke Maumere ataupun nantinya untuk ke daerah-daerah Nusa Tenggara Timur yang terdampak, karena bandara ini dapat dilihat hanya bisa untuk menurunkan pesawat-pesawat dengan yang lebih ukuran besar sebenarnya, Medop, yaitu untuk pesawat seperti Hercules dan juga pesawat dari Istana Kepresiden sendiri, sehingga tadi Presiden Joko Widodo pun terpaksa dan juga untuk dapat menuju atau melihat atau mengunjungi warga yang terdampak akibat adanya badai Seroja ini dengan menggunakan pesawat yang lebih kecil, dalam hal ini adalah helikopter. Dan kalau kami melihat juga dari bantuan yang telah datang, seperti ada 110 tenaga kesehatan beberapa waktu yang lalu, juga ada genset, kemudian bahan pokok makanan dari Panglima TNI sebanyak 12 ton dan lain sebagainya itu. Kemudian ada yang sebagian dibawa dengan menggunakan beberapa cara. Pertama adalah menggunakan transportasi udara, yaitu helikopter, kemudian menggunakan jalur darat dulu, yaitu dari Bandara Franseda Maumere ini menuju ke Larantuka, barunya nantinya dilanjutkan untuk ke daerah yang terdampak seperti Pulau Adonara dan juga Lembata sendiri, yaitu dengan menggunakan KRI, salah satunya adalah KRI Oswald Siaan. Maidop. Francisco, bisakah Anda ceritakan bagaimana, seperti apa alur distribusi bantuan ke wilayah-wilayah terdampak di sana? Ya, untuk alurnya sendiri selalu pasti diturunkan untuk dari pesawat Hercules ataupun pesawat yang lebih besar seperti pesawat kepresidenan ini, ataupun dari Menteri Sosial yang kemarin datang menggunakan pesawat Trigana, turun di Bandara Franseda bisa nantinya dialurkan dengan beberapa cara. Pertama, melalui jalur darat dulu, yaitu dengan menempuh setidaknya adalah 3-4 jam ke Larantuka, lalu dilanjutkan dengan transportasi laut menggunakan KRI yang sudah disandarkan di sana, yaitu salah satunya adalah KRI Oswald Siaan dan juga KRI Ahmad Yani, ataupun juga dengan menggunakan yaitu transportasi udara, yaitu dengan menggunakan helikopter. Namun kalau dengan menggunakan helikopter, memang jumlah barang yang kemudian bisa dibawa ini tidak sebanyak dengan melalui jalur darat. Ini kemudian yang menjadi sebenarnya tantangan, Medop dan juga saudara, terkait masalah proses distribusi sendiri. Dan memang hingga saat ini juga dari Kementerian Sosial pun juga turut memberikan bantuan, sejumlah bantuan, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan-bantuan pemenuhan dasar, kemudian alas tidur, selimut, dan lain sebagainya, terutama adalah genset ke daerah-daerah yang saat ini masih belum teraliri listrik. Ini kemudian yang menjadi catatan juga dalam kunjungan Menteri Sosial ke beberapa lokasi yang terdampak adanya badai Seroja di Nusa Tenggara Timur ini. Medop. Baik, terima kasih langsung dari Bandara Franseda Maumere, jurnalis Kompas TV Francisco Donaciano melaporkan. Dan selanjutnya saudara, kita akan ke Yasir Nene Ama di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur. Selamat siang, Nene. Informasi terkini apa? Agenda Presiden apa-apa saja di Nusa Tenggara Timur hari ini? Informasi terkini dari Desa Nele Lamadike, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur NTT adalah saat ini warga maupun para pengungsi dari korban longsor yang terjadi di Desa Nele Lamadike ini sedang menunggu kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Sejumlah persiapan memang telah dilakukan sejak pagi hari tadi dengan merapikan dan juga mengakomodir sejumlah pengungsi yang ada di sini, dan tentu saja menjaga keamanan dan juga meminimalisasi ataupun meminimalisir kerumunan dari warga yang ingin datang ke wilayah terdampak longsor di Desa Nele Lamadike ini untuk melihat langsung Presiden Joko Widodo yang nantinya akan melakukan kunjungan. Informasi yang kami dapatkan dari Biro Pers Istana menyatakan bahwa saat ini memang Presiden Joko Widodo ada di Lewoleba ataupun di Kabupaten Lembata, karena setelah dari Bandara Franseda Maumere yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah di Lembata, di mana di Lembata ini juga ada lokasi yang terdampak bencana. Setelah meninjau lokasi yang ada di Kabupaten Lembata, barulah dengan menggunakan helikopter Presiden Joko Widodo akan tiba di Pulau Adonara, tepatnya di Desa Nele Lamadike yang ada di Kecamatan Ileboleng ini. Kenapa akhirnya Presiden Joko Widodo memilih titik ini? Dikarenakan memang di sini korban meninggal dunia akibat tanah longsor ini paling tinggi begitu, yaitu 50
5 korban meninggal dunia. Saat ini memang lokasi saya berdiri, Medop dan juga saudara, adalah bekas dari tanah longsor yang berada di Desa Nelelamadike. Saat ini yang saya pantau di sekitar lokasi memang masih menunggu kehadiran dari Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh sejumlah rombongan. Nanti dengan menggunakan helikopter Super Puma akan tiba di helipad yang telah disediakan tidak jauh dari Desa Nelelamadike, kemudian menggunakan kendaraan naik ke atas untuk menuju ke lokasi terdampak. Rencananya ada 2 titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah titik lokasi terdampak tanah longsor di Desa Nelelamadike. Tempat saya melaporkan saat ini tepatnya ada di belakang sana. Kalau kita lihat ada area kosong, ada area yang memang disiapkan oleh wilayah setempat untuk nantinya Presiden Joko Widodo bisa melihat secara langsung betapa parahnya banjir ataupun tanah longsor yang terjadi di Desa Nelelamadike. Yang kedua, titik kedua adalah rencananya Presiden Joko Widodo juga akan bertemu dengan para pengungsi korban longsor di Desa Nelelamadike ini. Informasinya memang ada sekitar 800 warga dari Desa Nelelamadike ini yang mengungsi di sejumlah posko pengungsian, tapi hanya titik tertentu saja yang nantinya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, di mana sudah dikondisikan dan nantinya akan ada perwakilan para pengungsi yang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan diharapkan bisa menyampaikan keluh kesah dan apa. Kami memohon maaf ada gangguan sambungan telepon kami bersama dengan jurnalis Kompas TV. Tapi kalau misalnya boleh kami kutip apa yang disampaikan oleh Yasir Nene Ama tadi, kami kembali bisa terhubung dengan Yasir Nene Ama. Nene, bisa dengar suara saya? Bisa, Medop, silakan. Nene, sejauh ini bagaimana untuk perkembangan upaya pencarian korban dan juga penanganan bencana di sana? Apakah masih ada wilayah-wilayah yang terisolasi sampai dengan Jumat siang ini? Untuk wilayah yang terisolasi hingga Jumat ini sudah tidak ada, karena sejak kemarin hingga pagi ini sejumlah alat berat sudah diterjunkan baik di daerah terdampak yaitu di daerah Waiwerang dan Waiburak maupun di Desa Nelelamadike. Kalau kami pantau Burak ataupun Waiwerang ini ada 2 eskavator yang telah membantu untuk melakukan perbaikan pasca banjir bandang yang terjadi di sana, sehingga pembangunan dari jembatan darurat pun sudah tengah berlangsung, sehingga memang aktivitas warga pun sudah mulai berlangsung kembali perlahan normal. Pun sama halnya dengan di Desa Nelelamadike ini, karena ini menjadi salah satu desa yang nantinya dikunjungi Presiden Joko Widodo, sehingga persiapannya tentu lebih 4 alat berat yang diterjunkan sejak kemarin untuk merapikan sejumlah rumah warga ataupun bekas bangunan, bekas tanah longsor yang terjadi di Desa Nelelamadike ini. Untuk korban hilang sendiri di Desa Nelelamadike ini tinggal 1 lagi, Medop dan juga saudara, korban yang hingga saat ini masih terus dilakukan proses pencarian. Sementara itu untuk di Desa Waiburak ataupun Waiwerang ini pendataan yang masih belum rapi, sehingga belum diketahui pasti sebenarnya apakah masih ada orang hilang atau tidak. Namun tim gabungan dari TNI Polri yang dibantu oleh warga terus melakukan pencarian korban hilang, mengingat sudah ada bantuan alat berat begitu. Sedikit saya gambarkan, Medop dan juga saudara, jadi di Pulau Adonara yang merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur ini terdapat 2 lokasi bencana yang besar akibat dari tropis Seroja ini. Yang pertama adalah di Desa Waiwerang dan juga Waiburak. Di sana ada belasan korban meninggal dunia dengan kerusakan yang juga parah. Kemudian yang kedua adalah di Desa Nelelamadike, tempat saya melaporkan saat ini dengan korban meninggal dunia terbanyak, yaitu 56 korban jiwa. Nah, untuk lokasinya dari daerah Waiburak menuju ke daerah Desa Nelelamadike ini memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4 begitu. Sebelumnya memang ada informasi bahwa Presiden Joko Widodo juga akan mengunjungi wilayah terdampak banjir bandang, yaitu di Waiwerang ataupun Waiburak. Namun hingga saat ini konfirmasi yang kami dapatkan bahwa setibanya di Pulau Adonara, Presiden Joko Widodo hanya mengunjungi 1 titik,
yaitu di Desa Nele Lamadike ini, Maidok. Selain di dua lokasi yang tadi Anda sebutkan tadi, selain di Desa Nele Lamadike juga di sana, ada korban yang kerusakan juga cukup parah di sana, korban juga paling banyak di sana. Apa yang masih menjadi kendala dalam pencarian korban di sana, Nene? Sejauh ini pencarian korban yang menjadi kendala adalah kalau di Waiwerang ataupun Waiburak adalah pendataan. Belum ada data pasti apakah ada korban hilang lagi atau tidak, sehingga pencarian ini hanya dilakukan berdasarkan dugaan ataupun perakiraan dari warga setempat. Sementara itu untuk di Desa Lamadike pendataannya lebih rapih begitu, sehingga sudah diketahui pencarian korban hilang tinggal 1. Sebenarnya dalam penanganan pasca bencana di Waiwerang, Waiburak maupun di Desa Nele Lamadike ini, yang menjadi salah satu yang saya lihat kendalanya adalah bagaimana penyaluran distribusi bantuan dari luar Pulau Adonara, karena menuju ke Pulau Adonara ini harus menggunakan kapal atau menggunakan jalur udara, menggunakan helikopter, tapi tergantung dari kondisi cuaca. Beberapa hari belakangan ini kondisi cuaca di sekitar Pulau Adonara ini kurang bersahabat begitu, sehingga tidak semua mendistribusikan bantuannya. Selain itu, kalau di Desa Nele Lamadike sendiri, karena ini terpusat posko pengungsiannya, sehingga penyaluran bantuan di Desa Nele Lamadike ini langsung menuju ke para pengungsi yang ada di desa ini. Sementara itu kalau kami pantau di wilayah terdampak di daerah Waiburak ataupun Waiwerang, banyak posko-posko bantuan yang dibangun oleh teman-teman relawan, sehingga jumlah posko pengungsian ini menyebar di beberapa titik. Nah, ini yang menjadi kesulitan dalam pendistribusian bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah menuju ke beberapa posko tersebut. Contohnya saja, waktu kami mendengar informasi ada bantuan dari pusat yang sudah tiba di Maumere dan informasinya sudah tiba di Larantuka, tetapi ketika kami mengecek di salah satu posko yang cukup besar yang dikoordinir oleh para relawan yang ada di Waiburak, ternyata bantuan tersebut belum tiba. Nah, ini yang akhirnya menjadi catatan ataupun pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat maupun BPBD dan aparat lainnya dalam proses pendistribusian bantuan untuk warga terdampak baik di Waiburak maupun di Desa Nele Lamadike ini. Baik, Dok. Baik, terima kasih laporan Anda langsung, jurnalis Kompas TV dari Desa Nele Lamadike, Nusa Tenggara Timur, jurnalis Kompas TV Yasir Neneama.